Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'ukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tiada kata yang pantas kita aturkan saat ini kecuali rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, nikmat waktu, niat, semangat, hingga nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir jamaah sholat subuh. Dilanjutkan dengan kajian pada subuh ini, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat semua. Sehatnya, amin. Lebih yang dirahmati Allah, tema kita pada pagi hari ini tentang 360 sendi yang ada di dalam tubuh kita, yang itu nanti akan kita tinjau dari sisi medis, termasuk juga nanti kita sandingkan dengan sisi teologisnya, sisi Islamnya seperti apa gitu ya. Nanti akan banyak hal yang terkait dengan hal ini yang ternyata semakin membuktikan bahwa kebenaran Al-Quran dan kebenaran hadis-hadis sahih itu memang kebenaran yang mutlak, kebenaran yang hakiki, kebenaran yang absolut, yang kemudian kita semakin meyakini, semakin mengimani bahwa Islam memang adalah agama yang benar dan rahmatan lil alamin ya. Nah, dalam memahami kedokteran Islam itu filosofinya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu. Jadi seolah-olah memang Allah mengisyaratkan betapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, dan di sisi lain tidak sekedar menilai tentang kenikmatan itu, di sisi lain itu sesungguhnya masih sangat banyak kenikmatan-kenikmatan Allah di luaran sana yang butuh ilmu pengetahuan untuk kemudian semakin memahami, semakin membuktikan bahwa nikmat Allah ini luar biasa, terutama dalam konteks kedokteran Islam itu ya apa yang ada di dalam tubuh kita ini. Ini nanti kita bisa semakin memahami bahwa apa yang kemudian ada di dalam tubuh kita itu terus kemudian disandingkan dengan apa yang kemudian Rasulullah katakan itu luar biasa memang. Bahwa apa yang kemudian Rasulullah sampaikan itu menjadi kebenaran-kebenaran yang kemudian akan terbuktikan dengan berbagai macam penelitian-penelitian yang ada. Jadi di dunia kedokteran akan terus mencari nikmat-nikmat Allah berikutnya yang kemudian disandingkan dengan kebenaran Al-Quran dan hadis-hadis sahih itu. Dan kemudian selalu kami sampaikan untuk selalu memadukan ini ya, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, memadukan antara keimanan dan keilmuan. Maka pada saat kita melakukan segala sesuatu apapun itu terkait dengan syariat Islam ini, kalau kita kemudian memahami ilmunya, betapa luar biasanya itu nanti. Jadi akan menjadi satu kesatuan antara iman dan ilmu itu ya. Nah, bahasan kita pada pagi hari ini tentang pandangan medis, bagaimana menyikapi tentang persendian kita. Tentu kemudian nanti kita akan sangkut pautkan dengan bagaimana Al-Quran atau hadis-hadis sahih itu memahami hal itu gitu ya. Maka untuk itu kita perlu tahu bagaimana sih sendi di dalam tubuh, apa namanya sendi dan seterusnya itu. Baru kemudian kita nanti bisa memahami apa yang kemudian Rasulullah sampaikan itu. Khawatirnya nanti kemudian kita tidak memahami seluk-beluknya apa yang disebut dalam tatanan medis itu, yang kemudian mengkaitkan dengan apa yang sudah Rasulullah sampaikan gitu ya. Nah, ini pandangan medis tentang sendi ya. Ini mestinya gerak ini ya. Nah, ini ya Bapak yang dirahmati Allah. Jadi sendi itu hubungan antara tulang yang memungkinkan terjadinya pergerakan.
Dan hebatnya Allah itu menciptakan kita itu dari berbagai macam tulang, berbagai macam bentuk tulang. Kalau panjenengan perhatikan tubuh kita ini, tulangnya itu macam-macam bentuknya. Ada yang gepeng, ada yang gendut, ada yang panjang, ada yang pendek. Dan masing-masing tulang itu terhubung yang kemudian memungkinkan bagi seseorang, bagi kita ini melakukan pergerakan. Dalam benak panjenengan yang disebut sendi itu mana? Mana saja yang disebut sendi itu? Siku, ya. Yang lain? Lutut, ya. Terus jari-jari kita, terus yang lain? Nah, iya, karena leher, ya. Lalu otak kita, tengkorak kita itu ada sendinya enggak? Mana? Ini loh otak, tengkorak kita ini loh, ada sendinya enggak? Nggak ada, adanya penggerak untuk sendi. Nanti setelah kita, karena jumlah itulah yang kemudian menjadi tema sentral kita dengan 360 itu. Jadi nanti yang dihitung yang mana yang disebut sendi, maka nanti terus kemudian dikumpulkan seluruh sendi yang ada di dalam tubuh kita ini bener nggak sih gitu. Nah, supaya lebih paham lagi, nah ini jenis sendi ini ya. Jenis sendi nanti akhirnya kita bisa melihat, oh ini tuh ternyata termasuk sendi, oh ini ternyata tidak gitu ya. Jenis sendi itu kalau berdasarkan sifat geraknya itu ada ini, ada 3, sendi mati, sendi kaku, sendi gerak. Jadi ada sendi pertemuan 2 tulang tadi itu yang memang tidak bergerak. Itu dinamakan sendi dalam dunia medis. Dalam dunia kedokteran disebut sendi. Jadi merupakan sendi yang tidak bergerak. Contohnya sendi yang terdapat pada tulang tengkorak. Tulang tengkorak kita ini jangan dibayangkan utuh jadi satu bunderser gitu, jadi satu kesatuan gitu, enggak. Tulang kita ini terdiri dari serpian-serpian tulang. Tulang tengkorak kita itu dari serpian-serpian tulang yang disusun oleh Allah sedemikian rupa sehingga kiri dan kanannya sama. Kemudian ada di daerah tengah. Di daerah tengah itu nanti terdiri dari beberapa tulang yang kemudian pada saat seseorang itu misalkan Allah takdirkan mengalami kecelakaan gitu ya. Kecelakaan jatuh kena kepalanya. Kemudian kepalanya di otaknya terjadi perdarahan. Itu kemudian akan timbul macam-macam yang di tulang tengkoraknya itu. Termasuk juga cara terapinya nanti. Dulu kalau kemudian ada perdarahan di otak, itu terapinya dilubangi tengkoraknya itu. Dilubangi untuk mengambil bagian yang berdarah, yang perdarahan itu. Jadi kan bayangkan juga kalau seandainya bentuk tengkorak itu jadi satu gitu ya, tulangnya harus bunder jadi satu gini. Nanti mulai kecil membesar itu gimana pembesaran tulangnya yang utuh gitu itu. Otak tengkorak kita itu tulangnya kecil-kecil, ngumpul jadi satu susun sedemikian rupa oleh Allah. Nah, itu ada sendinya. Sendi yang termasuk dalam golongan sendi mati, sinartrosis. Terus kemudian sendi kaku. Sendi yang masih dapat digerakkan meski gerakannya terbatas. Jadi yang tadi misalkan di tulang antar ruas tulang belakang dan tulang rusuk. Jadi tulang belakang kita itu Bapak Ibu yang tengahnya dilewati oleh saraf kita. Jadi saraf mulai kepala sampai ke kaki itu lewatnya di tulang belakang itu. Di tulang belakang kita tulang-tulang itu terdiri dari tulang-tulang kecil gitu yang kemudian bisa bergerak, tetapi sangat terbatas pergerakannya. Di situ itu juga ada sendi. Yang berikutnya adalah sendi gerak. Sendi yang dapat digerakkan secara leluasa. Digerakkan secara leluasa ini pun juga nanti banyak macam-macam. Ada yang cuma satu arah, satu sisi, ada 2 arah, ada yang muter dan seterusnya ya. Nanti biar kita sama-sama pahami. Nah, setelah tadi sesuai dengan
jenis geraknya. Sekarang arah geraknya. Sendi geser, sendi memungkinkan gerakan antar tulang yang satu menggeser tulang yang lain. Panjenengan pernah tahu yang namanya kecedit, pernah ya? Kecedit itu HNP dalam bahasa medisnya, hernia nucleus pulsosus. Jadi saraf yang terjepit. Kenapa? Karena adanya pergeseran satu tulang dengan tulang yang lain, yang mestinya itu biasa saja terhubung, ada jaraknya. Itu karena sebab-sebab tertentu, maka kemudian tulangnya ada yang menggeser. Terjadilah kalau di tulang belakang kita terjadilah kecedit itu. Kecedit itu karena tulangnya nyepit saraf yang lewat di situ. Kenapa kok nyepit? Karena terjadi pergeseran dengan berbagai penyebab. Bisa karena jatuh, yang paling sering HNP itu kecedit itu dikarenakan cara mengambil barang kita yang salah, aktivitas kita yang salah saat mengambil barang. Seringkali kalau barangnya di bawah itu kita ngambilnya, seringkali kan langsung tunduk gini diambilnya. Itu salah, itu bisa menyebabkan kecedit itu. Jadi kalau ngambil barang yang dibawa untuk diangkat, itu yang gerak kakinya. Jadi kakinya yang turun ke bawah gini, bukan pinggangnya yang nekuk gini. Kalau pinggangnya nekuk, beban yang diangkat berat, begitu ngangkat terjadi pergeseran di situ. Maka kemudian terjadi kecedit itu. Maka kalau ngambil barang yang di bawah yang cukup berat, itu kakinya yang gerak. Jadi gini. Nah, ditarik gitu. Jadi bukan di menunduk gitu ya. Nah, itu kenapa? Karena di situ ada sendi geser. Ada sendi geser. Kemudian sendi engsel, sendi yang memungkinkan terjadinya pergerakan satu arah saja. Misalkan pada lutut dan siku tadi itu. Siku itu nggak bisa ke belakang, cuman bisanya ke satu arah saja, ke depan. Kemudian sendi pelana, sendi mampu bergerak ke samping dan depan, membuat gerak dua arah. Contoh sendi pelana adalah sendi di tulang pangkal ibu jari kita. Ini ya, pangkal ibu jari kita. Ya. Yaitu tadi jenis, arah, sifat dan seterusnya. Kemudian ini sendi putar, tadi ya, muter tadi. Kemudian ada sendi peluru, sendi yang bisa bergerak ke segala arah. Contohnya di tulang atas dan gelang bahu kita itu. Kemudian sendi pelana, mampu bergerak ke samping dan depan atau membuat gerakan dua arah. Contoh sendi pelana, sendi di tulang pangkal ibu jari tadi ya. Nah, kemudian ini sekarang jumlahnya. Setelah kita mengetahui terminologi dari masing-masing sendi tadi itu, jadi sendi itu ada yang nggak bergerak. Makanya tadi di awal saya pancing untuk bisa mengetahui sendi di tengkorak itu juga terdiri dari berbagai macam sendi. Maka kemudian dihitung jumlah sendi-sendi yang ada, dihitung. Siapa yang menghitung itu? Jadi ada penelitian, selalu kami sampaikan ke Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk memahami kedokteran Islam ini dengan segala pernak-perniknya itu harus berdasarkan penelitian. Jadi ini ada Profesor Dr. Zahlul An-Najjar dalam bukunya Pembuktian Sains dalam Sunnah. Itu menyebutkan ada salah satu buku dari Dr. Hamid Ahmad Hamid yang berjudul Rihlah Al-Iman fi Jism Al-Insan, wisata iman dalam tubuh manusia. Itu membuktikan hal ini, membuktikan berapa sih jumlah sendi yang ada di dalam tubuh kita. Kelihatan banyak kan? Intinya, jadi di tulang belakang itu ada 147 sendi dengan berbagai macam. Kemudian di dada itu ada 24 sendi. Kemudian di bagian tubuh yang lain memiliki 86 sendi. Kemudian bagian tubuh bawah memiliki 92 sendi. Kemudian daerah sekitar perut memiliki 11 sendi. Secara total dijumlah itu ada 360 sendi yang ada di dalam tubuh kita, dengan penjelasan macam-macam tadi itu sendi-sendinya
ya, sendi putar, sendi geser dan seterusnya tadi. Jadi dalam tataran medis, penelitian itu membuktikan bahwa sendi-sendi yang ada di dalam tubuh manusia itu 360 jumlahnya. Lalu bagaimana dengan tataran Islamnya, tataran teologisnya tentang sendi ini? Nah, menariknya ini orang yang dirahmati Allah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, Innahu khuliqal insani bani Adam ala sittaina wa thalathina ati mafsidin. Setiap manusia keturunan Adam diciptakan di atas 360 persendian. Ini disampaikan 1400 lebih tahun yang lalu. Zaman itu belum ada ahli anatomi. Zaman itu belum ada dokter anatomi yang memahami ini, yang kemudian meneliti tentang ini. 360 derajat yang disampaikan oleh Rasulullah, kita pahami betul bahwa apapun ucapan Rasulullah itu adalah dalam konteks tuntunan oleh Allah, dituntun oleh Allah untuk menyampaikan apapun itu. Maka kemudian menjadi sebuah hal yang memang butuh untuk dibuktikan. 360 ini apa maksudnya Rasulullah itu? Benar tak jumlah sendi di dalam tubuh kita itu 360? Terus kemudian apakah ada makna-makna lain selain hal itu? Maka kemudian ditelitilah dengan berbagai macam penelitian itu, yang tadi di bukunya Ahmad bin Ahmad tadi itu dikatakan bahwa dipilah, masing-masing sendi itu dipilah. Yang butuh dipahamkan kita semua adalah terminologi atau definisi sendi itu sendiri. Setelah kita paham, ayo dijumlah, dihitung berapa sendi yang ada di dalam tubuh kita. Ketemulah 360 sendi itu yang ada di dalam tubuh kita. Dan itu sudah Rasulullah sampaikan sekali lagi 1400 lebih tahun yang lalu. Maka kalau mau membuktikan, kalau akan mengadakan penelitian apapun itu, menurut hemat kami, ambil ayat-ayat atau hadis-hadis sahih yang ada di Al-Quran itu, buktikan. Ada beberapa mahasiswa di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya itu, yang kebetulan kami sebagai dosen pembimbingnya, itu meneliti tentang hal seperti itu. Korelasi kesehatan jasmani dengan intensitas ngaji. Korelasi antara mereka yang ngaji dengan tingkat stres. Korelasi ibu hamil di trimester sekian. Trimester itu ibu hamil itu dibagi menjadi 3 bulanan. Trimester 1, trimester 2, trimester 3. 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, 3 bulan ketiga. Dilihat nanti menjelang persalinan 3 bulan ketiga itu, kalau kemudian diperdengarkan murotal, itu apa yang kemudian terjadi? Perbedaannya apa? Bagaimana dengan perkembangan janin dan seterusnya? Itu diteliti di adik-adik di mahasiswa kedokteran. Dan buktinya memang sesuai. Hipotesanya harus jelas. Hipotesanya ya harus pastilah sesuai dengan Quran. Tapi kan untuk menguatkan itu sebagai bahan pembuktian itu semakin menguatkan kita. Dan memang mereka yang kemudian ngaji itu tingkat stresnya sangat rendah. Tingkat stres itu ada ukurannya sendiri. Ada indikator-indikatornya, diukur ada indikatornya. Jadi objektif, bukan perasaan saja. Jadi objektif, mengalami ini itu objektif, dirunut gitu ya, memang ketemu bahwa mereka yang ngaji dengan intensitas sedang dan tinggi itu mereka yang tingkat stresnya itu sangat rendah. Nah, salah satunya ini membuktikan tentang hal itu. Nah, terus apa makna eksplisitnya? Ya, makna eksplisitnya tadi ucapan Rasul itu selalu dalam petunjuk Allah. Dan kemudian saat dimana tidak ada ilmuwan yang meneliti tentang hal itu, lah kok kemudian Rasulullah kok menyampaikan hal itu. Saat itu mungkin memang tidak ada yang kemudian berpikir bagaimana meneliti tentang hal itu. Perkembangan zaman
ditelitilah semua aspek dengan hal itu. Lalu makna implisitnya apa? Nah ini Bapak Ibu yang menarik ya. Sendi tadi sudah kita pahami bersama bahwa sendi itu sebagai bahan untuk atau alat untuk bisa bergerak. Kalau panjenengan atau kita semua memahami gerakan-gerakan yang ada itu dalam seluruh kehidupan kita itu akan tidak pernah berhenti. Bumi mengitari matahari, bulan mengitari bumi, itu bergerak terus gitu ya. Sementara ternyata 360, jumlah yang 360 itu juga merupakan sudut dari sebuah lingkaran. Jadi kita berputar jam 00 tadi sampai nanti jam 24 itu berapa derajat? 360 derajat. Maka apa yang kemudian bisa kita ambil dari sini? Yang 360 jumlahnya itu sendinya yang kemudian dikaitkan dengan sudut, besaran sudut yang 360 derajat. Yang di situ itu, di sudut 360 derajat itu ternyata sholat kita itu, gerakan-gerakan sholat kita itu jumlahnya 360 derajat sudutnya satu rakaat itu. Saat kita berdiri berapa derajat sudutnya? 180. Saat rukuk berapa? 90. Saat sujud berapa? 45. Berapa kali sujud dalam satu rakaat? 2 kali 45 tambah 90 tambah 180. 90 tambah 90 tambah 180. 180 tambah 180, 360 derajat. Wong gerakan sholat kita saja itu sudah menggambarkan arti sebuah pergerakan itu. Maka Bapak yang dirahmati Allah, kewajiban kita untuk kemudian terus bergerak itu. Allah ciptakan 360 sendi kita. Sendi-sendi itu fungsinya memang untuk kita bergerak. 360 itu juga merupakan sudut yang ada dalam kehidupan kita. 360 derajat itu jam yang kita lewati, kita lalui tiap hari. 360 derajat itu jumlah sudut pada saat kita sholat dalam satu rakaat itu. Maka banyak makna yang kemudian muncul dari situ itu. Salah satunya apa? Salah satunya apa yang kami sampaikan ini. Allah memang mempergilirkan kita. Kita ini ngikut arus saja, ngikut alurnya Allah saja. Wala bistamai wal adhara min dalik wal akbaru fi kitabim mubin. Bahwa takdir kita itu ya sudah Allah tetapkan. Kejadian-kejadian kecil, kejadian-kejadian besar yang kita alami itu sudah Allah tetapkan, sudah ada di Lauhul Mahfuz sana. Kita tinggal menjalaninya saja. Kita ini tinggal menerima saja. Lalu dari pergerakan perputaran 360 derajat itu jam itu kan kadang-kadang ya di jam 12 posisi di atas, kadang di jam 3, jarumnya itu kadang di posisi 3, posisi angka 6 di bawah, nanti posisi 9, posisi 12, terus seperti itu. Maka teramat wajar kalau kemudian kita pada satu posisi itu tanda kutip sukses, hebat, kaya betul dan seterusnya itu. Nanti suatu saat kalau kita kemudian tidak mampu mensyukuri itu, suatu saat bisa jadi Allah kemudian menempatkan kita pada posisi yang di bawah. Kita ini menjalankan takdirnya Allah saja. Ya, jadi di ini Ali Imran 140 ya. Ali Imran 140 itu watilka ayyamun nutawiluha bainan nas. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapatkan pelajaran. Jadi ya muter saja. Aktivitas-aktivitas kita ini ya menjalani takdir itu sudah pokoknya. Apakah kemudian takdir itu bisa dirubah? Itu kajian tersendiri. Bahwa kemudian takdir itu bisa dirubah dengan istighfar, takdir itu bisa dirubah.
dengan tahajud kita, dengan sholat duha kita, itu menjadi bagian dari bagaimana kemudian hak prerogatifnya Allah itu diturunkan. Selama kita tidak tahu, selama kita tidak mengetahui, dan selama kita tidak bisa melihat Lauhul Mahfuz itu, apa yang harus kita lakukan? Ya kita berikhtiar yang terbaik. Kalau toh ikhtiar kita itu ternyata tanda kutip dalam pandangan Allah dianggap masih belum optimal dan kemudian tidak mendapatkan hasil sesuai yang kita harapkan, yang kita lakukan adalah tawakal itu. Yes, memahami bahwa ini sudah skenario besarnya Allah, memahami bahwa ini adalah takdirnya Allah itu. Saat ini anak-anak kita yang kelas 12 ya, panjenengan yang punya anak atau cucu kelas 12, kelas 3 SMA kalau kita dulu, itu lagi tes untuk masuk ke perguruan tinggi dengan berbagai macam jalur yang ada. Lalu terus kemudian pengennya di fakultas kedokteran misalkan ya, pengen di fakultas kedokteran. Dengan berbagai upaya dileskan sejak kelas 1 SMA, sejak kelas 10 SMA sudah les, mempersiapkan untuk nanti tes. Ternyata pada perjalanannya setelah tes, ya nggak diterima di fakultas kedokteran itu. Maka kalau kemudian kita tidak memahami itu menjadi bagian dari takdir itu, kita akan jatuh pada kondisi yang sangat kecewa. Kecewa itu terus kemudian nanti seringkali manusia setelah kecewa itu menyalahkan yang lain. Orang tua yang kemudian anaknya tidak diterima di fakultas yang diinginkan, di fakultas kedokteran misalkan dalam contoh ini, kemudian ternyata nggak diterima di fakultas kedokteran. Kira-kira yang disalahkan orang tuanya apa anaknya? Kalau orang tuanya itu, orang tuanya pasti nggak akan iya nah ini salahnya ayah ibu nggak ngeleskan kamu dan seterusnya, enggak. Yang disalahkan mesti anak, kamu belajarnya kurang keras apa dan bla 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 dan seterusnya itu. Padahal belum tentu tidak diterima di fakultas kedokteran itu terus kemudian jalan hidupnya menjadi suram. Sekedar cerita saja Bapak yang dirahmati Allah. Pilihan, jadi waktu saya ujian UMPTN zaman dulu ya, ujian masuk perguruan tinggi negeri zaman saya itu, zaman Ustadz Anang saya itu angkatan ya, 8 tahun 89 lulus SMA ya. Itu UMPTN. Pilihan saya pertama itu teknik mesin ITS. Seandainya pilihan saya itu Allah kabulkan, saya tidak ketemu jenengan di sini. Seandainya itu Allah kabulkan. Pilihan pertama saya teknik mesin ITS, pilihan keduanya FK Brawijaya, pilihan ketiganya akuntansi UNER. Dulu itu kan ada IPC ya, pilihannya bisa 2 IPA 1 IPS atau 2 IPS 1 IPA terserah ya. Dulu pengumumannya itu bisa dilihat secara langsung di koran atau ditempel di UNER waktu itu. Datanglah ke UNER kita bareng-bareng, diterima nomor saya ada. Alhamdulillah ada. Gitu. Tapi kemudian belakangnya kan ada fakultasnya kode nomor fakultasnya kan. Saya ingat saya 751145, saya ingat saya. Lah, itu kedokteran. Seneng namanya ada, tapi terus kemudian kedokteran itu lemes saya. Aduh, kedokteran. Pengennya saya di teknik mesin ITS, terus jenuhan di situ. Sudah, akhirnya kan diterima. Kan di keluarga kami itu pilihan pertama pilihan sendiri, pilihan kedua pilihan orang tua, pilihan ketiga pilihan bersama. Jadi betul saya kan anak keempat, ada kakak saya 1, 2, 3 itu memberi masukan, fakultas ini tuh ini, fakultas ini gitu. Jadi pilihan ketiganya itu rembukan, pilihan ke satu pilihan saya, pilihan kedua pilihan orang tua. Ternyata pilihan orang tua yang Allah izinkan. Kemudian di fakultas kedokteran saya. Fakultas kedokteran dengan berbagai hal yang terjadi akhirnya menuntun untuk kemudian lebih memahami hal-hal yang terkait dengan kedokteran Islam ini. Dan kemudian alhamdulillah akhirnya di UNMU Surabaya ada fakultas kedokteran sejak 2016.
Lalu kemudian saya jadilah dosen di FK Unmu Surabaya, menjadi kepala unit kedokteran Islam di sana. Kemudian mengembanglah berbagai macam ini yang kemudian mencoba mengkaitkan antara Quran, hadis dan teks-teks yang ada di kedokteran itu sendiri. Jadi akhirnya muncullah hal yang seperti sering kami sampaikan ini ya. Ini dipencet apa ini? Continue kan? Ya. Jadi itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kemudian kita memahami ini menjadi bagian dari takdir Allah itu, kita ringan-ringan saja. Nah terus ini, bagaimana kalau kemudian yang digilirkan itu tidak kita sukai? Pada saat di atas, senang banget kita ya. Pada saat sukses, uangnya banyak, butuh apa-apa ada, pengen apa-apa terpenuhi, enak saja pada saat di atas itu. Lalu kalau kemudian bagaimana kita berada pada posisi bawah, kemudian menolak. Panjenengan ibaratkan roda itu, ban sepeda itulah gampangannya. Kalau pada saat di bawah itu ditolak, pada saat menuju ke bawah itu ditolak, dengan dia berhenti, dengan diam di situ, menolak itu artinya kan kemudian merasa nggak pas ini. Pada saat pergerakan itu jalan, muter, terus kemudian ada satu sisi yang menolak, tanda kutip itu ngerem di situ. Semakin dia ditolak, semakin akan merasakan berat. Ayunan kan tadi harusnya bergerak kita. Semakin pakem remnya, semakin pakem penolakannya, semakin besar ketidaksukaannya pada takdir Allah itu, maka pergerakannya akan semakin sulit, maka bergeraknya akan semakin berat. Pada saat kemudian kita tidak menerima takdir Allah itu, taruhlah dalam bentuk sehat sakit kita. Pada saat kita sehat luar biasa bersyukurnya, tapi kemudian Allah amanahkan kita sakit. Semakin kita tidak menerima sakit itu, dalam tataran medis seseorang itu akan semakin sakit. Mungkin pernah kita sampaikan di sini waktu cerita tentang marah gitu ya. Seseorang yang kemudian marah karena tidak mampu menahan emosinya, tidak punya rasa kesabaran yang tinggi, kemudian terjadi stroke. Setelah stroke dia kemudian tanda kutip menolak stroke-nya itu, tidak menerima itu sebagai takdir Allah, maka terus kemudian kalau dia mengeluh dengan stroke-nya itu akan semakin stroke. Menerima itu tidak hanya sekedar menerima kemudian berdoa full berdoa, nggak sekedar itu. Menerima itu tetap berikhtiar untuk mencari kesembuhan, yang kemudian setelah itu hasil akhirnya, setelah berikhtiar berdoa, hasil akhirnya ya tawakal. Hasil akhirnya itu terserah Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Jika aku sakit maka Allah yang menyembuhkan. Jangan pernah berharap juga kepada dokter. Dokter itu hebat, dokter ini yang bisa menyembuhkan itu. Ikhtiar kita betul, tawakal kita yang salah kalau seperti itu. Karena kesembuhan itu datangnya dari Allah. Dengan pola pikir yang seperti itulah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, agar panjenengan juga mengerti, saat ini itu lagi ada RUU Kesehatan, Omnibus Law. RUU Kesehatan itu salah satu pasalnya, dokter pada saat mengobati pasien itu harus sembuh. Bayangkan, kalau kemudian tidak sembuh, berarti pasiennya itu mengalami ketidaknyamanan, ketidaksenangan, tidak sesuai dengan harapannya. Itu bisa dituntut dokternya. Coba, kalau proses berpikir pembuat RUU ini, rancangan undang-undang ini, berpikirnya adalah berpikir teologis sedikit saja. Berpikir teologis sedikitnya itu apa? Di bahwa Allah yang menyembuhkan penyakit, bukan orang per orang. Itu muncul sedikit saja, nggak akan ada pasal ini.
dasarnya, dalilnya ingin untuk kemudian memberi pelayanan yang optimal kepada masyarakat tentang kesehatan. Iya benar dasar itu. Dokter itu juga memberi obat itu yang ingin pasiennya sembuh. Tetapi terus kemudian harus digaransi seperti itu, bahwa kalau pasien berobat itu ya harus sembuh. Maka kalau nggak sembuh pasiennya bisa nuntut. Itu yang ada di RUU, itu yang kita tolak. Banyak aspek terkait dengan RUU ini yang kemudian menyebabkan dokter dalam hal ini, bukan karena saya sebagai seorang dokter, tapi dokter pada umumnya dalam hal ini akan sangat rentan untuk diperkarakan, dipidanakan. Padahal kita paham bersama, nggak ada dokter itu yang pengen pasiennya mati, nggak ada dokter itu yang berusaha untuk pasiennya tetap sakit, itu nggak ada. Kebahagiaan seorang dokter itu pada saat melihat pasiennya sembuh atas izin Allah. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Tapi terus kalau kemudian dijamin, harus dijamin seperti itu, ya kalau berobat itu ya harus sembuh. Kalau nggak sembuh bisa dituntut. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau undang-undang itu nanti jadi disahkan, rencananya itu Selasa kemarin itu tanggal berapa itu? 20 berapa itu? Rencananya 21 itu disahkan, tapi dengan berbagai dinamika yang ada nggak jadi disahkan. Terus digeser jadi Kamis itu harusnya disahkan, dengan berbagai dinamika tidak disahkan, belum disahkan. Semoga memang mereka diberi kelembutan hati untuk kemudian memanggil ID lah paling tidak. Jadi 5 organisasi profesi itu menolak semua. Ikatan Dokter Indonesia, bidan, perawat, apoteker, dokter gigi itu menolak semua isi dari RUU itu. Karena seperti itu. Dan kemudian semuanya nanti menuju ke Kementerian Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Saat ini masing-masing itu punya organisasi profesi. Ini memanfaatkan waktu supaya panjenengan juga ngerti, ketemu, biar enggak. Rencana dokter kemarin itu kan 14 Juni cuti pelayanan. Bukan mogok, enggak. Cuti pelayanan, cuti tidak memberi pelayanan. Jadi poli-poli ditutup semua kecuali yang IGD, OK dan ICU dan seterusnya itu buka tetap seperti biasanya. OK yang emergency yang harus ditangani buka, IGD buka. Tapi poli-poli itu rencananya mau ditutup, mau cuti. Dokter kan juga manusia, kan juga butuh cuti, gitu ya. Tapi cutinya serentak, nasional se-Indonesia. Itu mau kami lakukan. Kalau itu dilakukan, panjenengan bayangkan, panjenengan itu yang di poli ngantri 100 orang itu hari itu tidak terlayani. Kenapa? Dokternya takut karena nanti kalau panjenengan nggak sembuh, jenengan untuk dokternya. Maka nanti akan ada yang disebut defensive medicine. Defensif itu bertahan, ya. Maka pada saat kemudian dokter memberi obat yang kemudian dalam tataran iki ketokane agak sulit karena kondisi pasiennya sudah sakitnya parah, agak sulit dalam tataran medis, agak sulit untuk sembuh, dokter berhak menolak ngerawat panjenengan. Jadi nanti kalau panjenengan berobat, dokternya gak iso iki waras karena memang teoritis dengan bukti-bukti empiris yang ada sulit untuk disembuhkan. Wis ngapunten Pak Bu, kula mboten saged ngrawat panjenengan, jenengan pados dokter lintune mawon. Itu nanti terjadi kalau RUU ini disahkan. Wah, banyak luar biasa. Kami di jaringan Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah itu sudah memilah-milah masing-masing pasal per pasal itu. Jadi prosesnya sudah tidak benar, filosofinya tidak benar. Ya ini filosofinya, dokter itu cukup mempunyai surat tanda registrasi 1 kali seumur hidup, nggak usah diperbaiki, nggak usah diperbarui. Sekarang ini diperbarui 5 tahun sekali. Jadi surat tanda registrasi itu 5 tahun habis, ngurus lagi. Ngurusnya gimana? Ngurusnya itu harus memenuhi pendidikan kedokteran berkelanjutan, harus mengikuti ilmu-ilmu terbaru, ilmu-ilmu terupdate. Akibatnya apa? Akibatnya dokter akan harus paham dengan perkembangan keilmuan terkini.
Jadi harus paham tentang COVID, harus paham tentang COVID. Nanti ada penyakit sekarang ini kan gagal ginjal pada anak sudah mulai banyak. Gagal ginjal pada usia 15 tahun ke bawah banyak, yang dulu tidak pernah ada. Gitu. Penyakit-penyakit baru banyak, penyakit akibat HP, ketergantungan kepada gadget dan seterusnya, itu ilmu baru. Syaratnya kalau itu terpenuhi baru diberi surat tanda registrasi untuk mengurus SIP itu. Itu enggak, rencananya dihilangkan cukup 1 kali seumur hidup. Kalau 1 kali seumur hidup, dokternya ya tetap aja ilmunya itu enggak mau terpacu, enggak mau kemudian memikirkan berbagai hal terkait dengan perkembangan, ya sudah. Ais luar biasa, pokoknya Ais mohon doanya saja supaya RUU ini tidak jadi disahkan gitu ya. Jadi supaya dokter dan pasien hubungannya tetap sebagai hubungan dua orang manusia sebagai hamba Allah, yang satu mencari ikhtiar, yang satu kemudian mencoba untuk membantu ikhtiar tersebut. Ya. Itu bagaimana menolak? Karena semakin ditolak akan semakin kuat reaksi penolakannya itu, maka akan semakin berat. Lalu kalau direm seperti itu, berhenti kemudian tidak mau berada pada posisi di bawah itu apa maknanya? Maknanya itu iman kita itu belum bulat. Iman kita itu belum 360 derajat. Iman kita itu masih sebatas keinginan kita. Kita beriman kalau kita merasa nyaman. Kita beriman kalau kita merasa nikmat. Syukur itu muncul kalau kemudian kita bahagia, bukan dibalik. Bukan bersyukur dulu baru bahagia, tapi kalau bahagia baru bersyukur. Itu kebalik, gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kemudian bisa lepas dari itu? Ya mau nggak mau, ya kita harus membulatkan iman kita. Kita harus merasa bahwa semua yang kemudian terjadi pada kita itu adalah kebenaran dan itu adalah berasal dari Allah. Maka jangan ragu-ragu dengan itu semua, gitu ya. Al-haqqu min rabbika fala takun minal mumtarin. Apa yang telah kami ceritakan itu itulah yang benar, yang datang dari Tuhanmu. Karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Nggak usah kemudian itu tadi, nggak usah merasa bahwa ini sebenarnya nggak seperti ini yang terjadi. Seandainya saya bla 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 gitu. Itu yang kemudian semakin melemahkan iman kita. Itu yang menyebabkan iman kita tidak bundersel 360 itu. Jadi kita bicaranya 360 saat ini ya. 360 itu ternyata perlambang dari berbagai macam hal, perlambang dari berbagai macam aspek. Maka kalau mengalami apapun ketidaknyamanan itu, kuatkan iman kita, pahami itu bagian dari takdir Allah. Terus berikhtiar, pada saat kemudian kita mampu berikhtiar, pasti Allah akan melihat kok ikhtiar kita itu. Walaisa lil insani illa masya. Bahwa kita akan memperoleh sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi Allah tidak akan memberi sesuatu kecuali yang diusahakan. Itu bahasa An-Najm 39-nya itu. Kalau dibahasa positifkan, Allah akan memberi sesuatu sesuai dengan yang kita lakukan. Dalam bahasa Surabayanya, sesuai dengan amal perbuatannya. Nah, itu. Jadi sesuai dengan apa yang dilakukan. Jadi yang dirahmati Allah, pahami bahwa semua itu merupakan skenario besar Allah. Nah itu tadi ya. Maka kemudian kita harus bertawakal. Kita harus pasrah. Kita harus melihat semua fenomena ini adalah yang terbaik buat kita. Dan tentu kita juga paham bahwa segala apa yang menimpa kita, ujian apapun itu, ayatnya jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sudah jelas. Allah sudah sangat tahu kadar kita masing-masing, itu sudah sangat paham. Bahwa terus kalau kemudian kita diberi itu, diberi kejadian itu, kita pasti akan kuat untuk menjalaninya. Dan itu semakin menguji keimanan kita. Itu ya, di Al-Imran 109, kepunyaan Allah segala yang ada di langit dan bumi, dan kepada Allah dikembalikan segala urusan itu.
Apapun ketidaknyamanan itu kembalikan ke Allah, maka Allah yang kemudian akan men-settingnya untuk kemudian menimpa kita kejadian-kejadian berikutnya. Ya. Oh, sudah habis slide-nya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sudah mau jam 6. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mau nggak, Ustaz? Tadi kan saya jelaskan masalah suci ya. Tapi ada seorang yang suci itu muncul kalau saya mengatakan karang. Terus akhirnya orang yang mengalami Sakit. sakit. Yeah. Itu karang itu munculnya dari mana? Oke. Mohon maaf. Jadi tadi di depan yang namanya sendi itu pertemuan dari apa? Sendi itu pertemuan dari dua tulang yang mestinya pertemuannya itu baik-baik saja, dan Allah ciptakan kita itu sangat presisi. Sangat presisi. Kalau kemudian ada sendi yang ceglong bulat gini, ceglong ya, itu kemudian yang lain ada tulang yang nonjol. Jadi tulang yang nonjol ini nanti ketemu dengan tulang lain yang cekung gini. Nah itu di ini ya, di paha atas kita itu maka kemudian kita bisa bergerak-gerak. Tadi itu sendi peluru itu ya. Allah ciptakan tulang-tulang kita itu sangat presisi. Jadi jarak antar tulangnya itu sudah sedemikian rupa supaya tidak terjadi benturan antar tulang. Oh sebentar, ada gambarnya kok tadi. Nah ini. Nah ini saya ininya, nah ini kan tulang, ini sendinya. Jarak antara tulang ini dan tulang ini itu ada jaraknya. Di situ ada cairan, kalau di lutut kita namanya cairan sinovial. Pada saat tulang yang tadi dua yang harusnya tidak bersentuhan, kemudian muncul tulang baru di salah satu sisi tulang, timbul karang tadi itu akan menyebabkan dua tulang ini ketemunya lancar enggak? Satunya bendol, satunya ada karangnya, maka kemudian pada saat digerakkan, tulang satunya yang menjadi korban. Tulang satunya kena ujung karangnya itu yang kemudian menyebabkan nyeri yang luar biasa pada saat sendi digerakkan. Pertanyaan lanjutannya, settingan Allah pada orang yang seperti apa yang kemudian muncul tulang karang tadi itu istilah Bapak, kok karangnya muncul di tulang itu tumbuh pada siapa? Tadi wa alaisa lil insani illa masya. Kita ini mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kenapa kok bisa tumbuh tulang seperti itu? Jawabannya di Al-Isra ayat 31 itu. Kulu wasrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Silakan makan, silakan minum, tapi jangan berlebihan. Karena pada saat berlebihan Allah benci dengan orang yang berlebihan itu. Kenapa kok terjadi tulang yang muncul itu? Karena konsumsi kita terhadap zat-zat tertentunya berlebihan. Zat tertentunya itu apa? Bisa kolesterol, bisa asam urat. Karena kelebihan itulah kemudian muncul tulang itu. Penyakit itu muncul pada siapa? Pada mereka yang kelebihan makan, yang melanggar pasal 31 tadi itu. Maka terus kemudian resikonya tumbuhlah tulang-tulang baru itu, osteofit dalam bahasa medisnya namanya. Maka bagi mereka yang tidak berlebihan, bagi mereka yang kemudian makannya pas-pas saja sesuai kebutuhan, resiko itu muncul enggak? Insya Allah resikonya minim, 0 bahkan tidak muncul. Tapi juga ada satu kondisi yang itu juga menjadi bagian dari takdir Allah. Apa itu? Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu sifaan illa lakum. Allah itu kalau menciptakan penyakit akan juga menciptakan obatnya, kecuali tua.
pada kondisi-kondisi tertentu karena sunnatullah usianya bertambah banyak, usianya menjadi senior ya, dari semula junior menjadi senior ya, menghindari kata tua. Jadi kalau usianya sudah senior, apa yang terjadi? Itu tadi, Allah menurunkan penyakit juga ada obatnya, kecuali senior tadi itu. Maka pada saat senior itu sesungguhnya ada penyakit yang kemudian mendampingi di sana. Apa itu? Pada saat usia-usia tertentu, cairan sinovialnya itu berkurang. Kalau mestinya tulang sama tulang ada pelumasnya di situ yang selama ini tidak menyebabkan itu gesekan. Kalau kemudian cairan sinovialnya, pelumasnya berkurang, apa yang terjadi? Ada resiko tulang ketemu sama tulang. Walaupun tidak ada karangnya, namanya tulang ketemu sama tulang secara langsung, ya itu nyeri. Tapi nyerinya ini karena apa? Karena memasuki usia senior. Dan sunnatullah usia-usia tertentu itu terjadi penurunan fungsi sel. Salah satunya sel yang membentuk cairan sinovial yang kemudian berkurang itu. Kalau seperti itu gimana? Ya tadi, itu takdirnya Allah. Ya kita jalani takdir itu dengan baik. Tidak usah mengeluh iki gara-gara tua iki apa boleh ini. Delok zaman nom biyen gak ono apa-apa gara-gara tuwek saiki penyakit sembarang muncul kabeh. Maka kemudian ikhtiarnya gimana? Kalau memang sudah mengganggu, sangat mengganggu, sementara kita butuh aktivitas, ya disuntikkan cairan dari luar. Maka diinjeksi, disuntik cairan supaya tidak terjadi pergesekan antar tulang itu. Misal panjenengan diamanai Allah penyakit itu ya, yang kemudian sendi dan tulang dan tulangnya ketemu, sementara panjenengan mau umroh atau haji. Mosok terus kemudian Allah wis gak apa-apa iki takdire Gusti Allah, engko lak nduk kono waras-waras dhewe. Maka kemudian berangkat dengan tidak membawa obat apapun, wis talah wong ke rumahnya Allah kok masak, kemudian Allah membuat kita sakit. Munculnya takdir Allah itu salah satunya karena ikhtiar kita. Kalau kemudian kita tidak berikhtiar dengan tidak melakukan apapun, ya bisa jadi di sana sakit terus. Kalau sakit, aktivitas ibadahnya tidak bisa optimal. Maka bentuk ikhtiarnya memahami takdir, iya, tapi bentuk ikhtiarnya, tak suntik saja. Karena jelas penyebabnya kekurangan cairan sinovial, ya berarti saya harus suntik. Supaya apa? Saat disuntik, masa berlakunya 3-6 bulan suntik itu, setelah disuntik cairannya ada, pelumasnya ada, sudah tidak mengalami keluhan nyeri lagi, ibadahnya bisa optimal. Yang jenengan nyeri sai uduk gitu ya, tiap rentakan kaki sakit ya luar biasa. Ya bisa saja jenengan ini nikmatnya sai ya, ini nyeri ini. Kalau saya lebih memilih nyerinya itu nggak ada, sainya lancar. Walaupun bisa jadi seseorang itu memahami takdir Allahnya ini, ya sudah, nyeri ini jadi bagian dari takdir itu. Maka secara normatif ya kita berikhtiar untuk itu. Jadi ya, kalau toh mengalami setelah berikhtiar kok masih sakit, nah tawakal tadi itu. Ini bagian dari skenario-nya Allah. Mungkin supaya tidak terlalu sering jalan kemana-mana, kalau dulu ada pasar krempeng gitu ya, sekarang nggak ada pasar krempengnya itu. Kakean tulin, nggak pernah neng masjid, tulinin neng toko-toko, dua realan itu ya. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah selalu menyehatkan kita. Semoga Allah selalu memberi kesehatan yang optimal buat kita, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas ibadah kita dengan baik. Semoga saudara-saudara kita yang di Arab yang saat ini lagi menjalani haji, semoga diberi kesehatan, semoga diberi keimanan yang kuat dan keluar sebagai haji yang mabrur. Mari kita tutup pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.